Selamat datang di YouTube channel Dosen Amar. Hari ini kita masuk di materi minggu kelima untuk mata kuliah metode perencanaan dan perancangan. Ya, kemarin kita sudah masuk ke analisis ruang atau analisis manusia. Sekarang kita masuk ke analisis lingkungan atau lebih dikenal dengan analisis tapak atau analisis site gitu ya. Nah, di sini untuk yang lingkungan ada yang lingkungan fisik dan non fisik luar tapak dan ada lingkungan fisik dalam tapak. Nah, lingkungan fisik dan non fisik luar tapak yang eksternal itu seperti sirkulasi jalan yang ada di luar. Ya, ada jalan primer, jalan sekunder, jalan lingkungan, terus ada elemen-elemen alamiah yang ada di luar, misalnya ada taman, ada sungai, ada pohon kah di situ yang besar. Nah, itu misalnya di luar. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi pertimbangan dalam desain kita. Terus fungsi bangunan sekitar ya, tetangga-tetangga kita, fungsinya ada perumahan kah atau ada komersil sifatnya seperti toko atau ruko atau sekolah misalnya seperti itu. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan kita. Lalu yaitu iklim. Contohnya untuk angin, matahari, dan curah hujan. Lalu ada kebisingan dari mobil, dari kendaraan atau dari kebisingan misalnya dari pabrik atau sumber-sumber yang lain. Terus juga ada yang dari analisis yang berhubungan dengan yang non fisik eksternal itu dengan budaya misalnya ya. Misalnya kayak seperti perumahan di lingkungan permukiman tradisional misalnya, atau ada di situ ada permukiman modern, atau ada di situ dekat situ juga ada heritage ya, bangunan-bangunan bersejarah di situ kah. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan desain kita. Terus juga utilitas-utilitas yang berkaitan dengan utilitas dari kota ya, seperti PAM, riol kota, listrik ya, dan lain-lain. Terus ada lingkungan fisik dalam tapak ya, yang internal itu di dalamnya ada ukuran tapak. Kita harus tahu ukuran tapak, bentuknya juga. Terus batasan tapak yaitu berkaitan dengan peraturan dari pemerintah seperti GSB ya, terus KDB, KLB, terus GSJ dari jalan, garis sempadan jalan. Ini pasti kalian sudah belajar pada saat studio ya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut karena sudah dipraktekkan. Terus kontur itu level ya. Jadi kemiringan tanah ya. Jadi selama bisa saja tanah kamu itu tidak tanah yang site-nya atau tapak itu tidak hanya datar, bisa juga dia level ya. Bayangkanlah ya seperti bukit gitu ya. Bukit itu kan dia bisa curam, bisa landai begitu ya. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan. Lalu elemen alamiah yang ada di dalam tapak. Misalnya di situ ada kolam, di situ ada empang, atau di situ ada pohon. Jadi kan tidak perlu kita langsung site itu kita anggap kosong ya. Bisa saja kita manfaatkan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang sudah ada di situ, tidak perlu ditebang begitu ya. Jadi itu jadi bahan pertimbangan. Terus drainase di dalam ke riol kota, ke drainase atau kalau kalian taunya got ya, itu saluran kota lah gitu ya. Air kotor itu dibuang kemana. Nah, terus keistimewaan buatan, misalnya di situ ya adalah elemen-elemen, misalnya
nggak umum sih sebenarnya ini. Misalnya di dalam tuh ada sculpture ya, patung, atau di situ ada elemen monumen ya, tapi untuk rumah sih kayaknya nggak ada ya, kecuali di situ ada ada monumen peninggalan di dalam ya, mungkin itu kita harus proteksi. Nah, itu jadi bahan pertimbangan dalam merancang. Terus adalah aksesibilitas dalam tapak. Ini termasuk sirkulasi dan pintu masuk, baik pejalan kaki dan kendaraan, di mana yang lebih baik. Dan bagaimana sirkulasi yang baik di dalam tapak tersebut. Nah, terus view ya, pandangan atau pandangan, view. Ya biasanya kamu pasti diajarannya hanya ke dalam tapak gitu, tapi sebenarnya bisa juga menjadi bahan pertimbangan bagaimana view kamu keluar, mana view yang terbaik ya. Misalnya di situ ada pemandangan gunung ya, mungkin saya pandangan rumah saya ke arah sana deh gitu kan, atau di situ ada taman gitu, jadi lebih utama misalnya biar ruang tengah itu ngadapnya ke taman misalnya, seperti itu. Nah, dan juga yang melalui ya, ini biasanya untuk kontur nih ya, untuk tanah yang kontur kita bermain dengan view yang melalui, jadi tidak hanya ke dalam dan keluar tapi melalui. Jadi pada saat pengamat di luar itu pada saat melihat bangunan arsitektur kalian itu enak dilihat dengan backgroundnya, misalnya seperti itu ya. Nah, sintesisnya adalah zoning hubungan ruang dalam dan ruang luar dalam tapak, atau kita tahunya zoning tapak lah ya. Zoning tapak itu yang menghubungkan yang menjelaskan hubungan ruang dalam dan ruang luar. Nah, ruang dalam yang kita sudah tentukan dari analisis manusia atau analisis ruang, itu kita masukkan di zoning di tapaknya gitu ya, dan kita sambung dengan ruang-ruang luarnya begitu. Yang begitu kira-kira. Nah, dan bisa jadi pada saat sintesis ini ruang dalamnya akan menyesuaikan lagi, bisa berubah sedikit gitu ya, akan menyesuaikan si tapak. Tapi setidaknya kita sudah punya basic si denahnya seperti ini. Pada saat kita mau masukkan, kok nggak cocok ya, pasti ada beberapa penyesuaian gitu. Terutama kan bentuk si tapaknya, ukuran tapaknya yang boleh dibangun kan gitu ya, atau ternyata ada kontur di situ, ternyata nggak datar, tuh gimana penyelesaiannya. Nah, itu di situ kan ada keputusan desain ya. Nah, ini pertama saya akan jelaskan secara sekelumit lah ya, kira-kira untuk analisis lingkungan luar tapak. Nah, misalnya di sekitar itu ya ada sungai. Nah, ini di sekitar tapak kita ada sungai. Ini bisa jadi pertimbangan kita. Oh, bagus nih kalau sungai ini bisa kita pertimbangkan desain bangunan kita itu berhubungan dengan si sungai misalnya, seperti itu. Nanti kalian secara detail baca aja di sini, ini bisa kok. Tapi ya perlu sih, tapi tidak ini ada bukunya sih sebenarnya, tapi kalau kalian mau nanti saya akan scankan lagi buat kalian ya. Nah, ini kecil sekali memang. Nah, misalnya juga keadaan jalan gimana nih, keadaan jalannya. Oh, di sini dia pas di simpang gitu ya, persimpangan jalan. Nah, ini jalannya mungkin adalah jalan yang lingkungan yang mungkin sekunder begitu ya. Atau di sini primer ya, kelihatan lebih besar daripada di sini sekunder. Nah, kalau primer ya berarti dia lebih ramai begitu ya. Nanti bagaimana keputusan desain kita. Nah, itu. Nah,
Itu. Terus masuk ke analisis iklim, ya, angin ya. Angin ya standarnya biasanya utara selatan kalau di Indonesia, walaupun sebenarnya dalam prakteknya tergantung karena posisi posisi misalnya di Pulau Jawa agak miring sedikit gitu ya. Agak miring sedikit, tidak benar-benar utara selatan, tapi biasanya umumnya utara selatan. Nah, itu berdasarkan dari ada bukunya Markus Zahn ya. Terus curah hujan gimana nih? Curah hujan berarti mungkin akan jadi pertimbangan karena sungai bisa jadi meluap tuh, bagaimana tuh penyelesaiannya. Jadi drainasenya mungkin nanti akan dipikirkan nanti. Terus juga jangan bangunannya justru menangkap si air yang turun ya ke sungai gitu ya. Ini misalnya dia bentuknya seperti ini, L seperti itu, dia menangkap sini, ini akan banjir di situ. Nah, terus pertimbangan lainnya adalah nanti di bangunan. Jadi jika curah hujannya tinggi, berarti dengan begitu atap-atap ya harus bentuknya segitiga gitu ya, atau bentuknya pelana, bisa pelana maupun perisai ya. Nah, itu tinggal dipilih saja mana yang ingin sesuai begitu. Nah, terus lintasan matahari. Nah, ini akan jadi pertimbangan di mana ruang mana yang bagus jika kita letakkan dekat dengan jadi kalau matahari pagi kan ini timur ke barat kan lintasan matahari. Kalau timur itu kan yang bagus ya, matahari yang bagus. Nah, kalau yang matahari yang bagus biasanya bagus untuk seperti ruang-ruang kamar tidur. Nah, yang kamar tidur utama itu paling utama bagusnya terkena dengan sinar matahari supaya kuman-kuman, virus atau bakteri itu pada saat kita buka jendela pagi-pagi itu langsung steril begitu ya. Nah, untuk selanjutnya yang sekunder mungkin ruang dapur dan kamar mandi yang butuh panas supaya dia cepat kering begitu ya. Nah, bisa dihadapkan ke timur atau dihadapkan utara selatan. Nah, tergantung. Tapi yang utama justru adalah yang menghadap ke arah timur, bagusnya kamar tidur ya. Nah, opsi berikutnya adalah dapur dan kamar mandi yang supaya kering itu dan kuman-kumannya hilang. Nah, untuk ruang lain itu opsional gitu. Nah, terus jadi bisa aja nanti ruangan yang lain ya tidak terlalu penting dia ngadap kemana ya, intinya adalah kamar tidur ya. Nah, itu kira-kira. Terus kebisingan, ternyata dia ini yang jalan primernya yang ini nih. Dan jalan sekunder, jalan primernya pasti lebih ramai. Dengan begitu dia pasti bising dengan kendaraan di sini akan ramai. Nah, dengan begitu perlu ada proteksi, perlu ada buffer begitu ya, bisa berupa pohon atau bisa berupa dinding akustik. Nah, itu bisa. Atau dia akhirnya dijauhkan dari kebisingan. Nah, ini kan dijauhkan dia dijauhkan. Akhirnya tadinya di sini saya harus menjauh dari sumber suara bisingnya begitu. Dan mungkin dia saya mungkin biar lebih aman saya taruh dia di ujung di sini juga biar aman dari sini juga, dari jalan yang lain gitu ya. Terus manusia dan budaya, misalnya dekat situ ada ya permukiman tradisional gitu ya. Terus misalnya di situ juga ada ternyata ada di sini kalau contohnya itu ada rumah untuk lansia gitu ya. Nah, itu kita jangan supaya tidak mengganggu lansia itu gitu ya. Jadi berarti ruang-ruang yang tidak berisik jangan dekat dengan tempat lansia itu. Terus misalnya di sini ada sekolah, berarti dengan letaknya agak jauh karena sekolah ini pasti berisik nih. Nah, berarti udah benar nih dia ada di sebelah sini, ada sebelah ujung untuk agak menjauh dari situ, dari sumber
kebisingan atau keramaian. Ya, jadi ini lebih private juga supaya tidak langsung dilihat oleh misalnya anak-anak yang lewat anak-anak sekolah yang lewat dari sini, begitu ya. Nah, terus setelah itu adalah utilitas. Utilitas kita misalnya diketahui ya saluran kota itu di sini, saluran listrik juga ada di pinggir jalan gitu ya, saluran telepon, saluran internet misalnya. Jadi nanti mungkin di situ ada maintenance-nya itu di depan situ misalnya. Atau ya karena rumah, misalnya kalau rumah ini, kalau misalnya bangunan tertentu biasanya ada genset sendiri ya, ada ME-nya sendiri. Tapi kalau rumah ya langsung ke rumahnya gitu ya, ditarik langsung ke rumah begitu. Dan juga habis itu kita masuk ke ukuran dan luas. Nah, ini ukuran luas ya. Ukuran tapak seperti apa, bentuknya seperti apa, kita lihat ya, kita perhatikan. Nah, itu. Nah, ini juga karena dia dekat dengan dengan sungai, ya berarti di daerah sini sebaiknya supaya tidak terjadi betonisasi gitu ya. Akhirnya di sini ada bagusnya juga ada penghijauan gitu ya, supaya air menyerap di situ misalnya. Nggak apa-apa nanti agak berbanding balik dengan analisis sebelumnya, karena ini ada masukan baru, ternyata nggak bisa begitu. Oke, berarti kita kompromi lagi kemana nih kita letakkan, misalnya mungkin agak geser lagi ke sini misalnya gitu ya. Terus kita tahu lagi adalah batasan tapak, misalnya GSB, GSC gitu ya. Nah, ini GSC ya, ini GSB-nya antar bangunan, ini jalannya GSJ, dan ini GSS, garis sempadan sungai ya gitu. Nah, terus kontur. Nah, kontur ini ya, kalau kalian lihat, tapi jangan pikirnya seperti sawah ya, tapi bisa dibayangkan dengan mudah seperti itu, tapi sebenarnya bentuknya seperti bukit begitu, bukan sawah ya. Dia turunnya ke sana, karena sungai kan pasti lebih rendah di sini begitu. Jadi arahnya ke sana. Nanti kita bangun yang mana nih, yang relatif tidak curam tapi ya nggak landai ya gitu. Nah, mungkin sekitar sini atau sekitar sini begitu ya. Ini yang bisa dibangun misalnya seperti itu. Daerah sini yang bisa dibangun. Ini bisa dibangun nih, bagus gitu. Kalau ini kan terlalu rapat nih, kayaknya agak sulit untuk dibangun bangunan gitu. Nah, ini juga mungkin agak dekat dengan sungai, kayaknya opsi ini agak sulit begitu ya. Nah, selanjutnya drainase ya, misalnya karena hujan atau karena dari juga air kotor ya, air kotor cair dari rumah. Nah, kita ini kebetulan karena ada sungai, mungkin dia bisa dibuang ke saluran kota atau dibuang ke sungai. Tapi hati-hati kalau dibuang sungai ya, saya sarankan memang dibuangnya ke saluran kota saja. Tapi opsi lain mungkin ke sungai, tapi sebaiknya kalau kita bicara sustainable ya, green gitu ya, bagusnya kalaupun mau dibuang ke sungai, berarti harus diproses dulu, dia harus bersih dulu baru dibuang ke sungai. Kalau tidak, kita mencemari sungai gitu. Nah, kalau ini dia pendekatannya ditangkap di sini ya. Oke, ini kalau bisa diserap di sini nanti. Nah, terus ini ada misalnya di dalam ada pepohonan ya, masih kita bisa gunakan gitu ya, tidak perlu kita babat, kita tidak perlu kita kosongkan, kita masih bisa kita gunakan untuk desain, kita pertahankan. Nah, ada juga yang mungkin ya sudah, mungkin kita bisa korbankan, ada juga yang kita pertahankan. Terutama yang pohon-pohon yang masih bagus ya, yang juga mungkin bernilai dalam artian bagus untuk membersihkan udara begitu ya, atau membuat teduh begitu ya.
Terus ada keistimewaan buatan. Ini jarang banget sebenarnya sih, tapi ya mungkin ini contoh saja. Mungkin dalam itu adalah misalnya monumen bersejarah dan lain-lain begitu ya. Mungkin perlu dipertahankan gitu kira-kira. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis lingkungan fisik dalam tapak. Ya, kita masuk ke akses dan sirkulasi. Nah, bagaimana sirkulasi pejalan kakinya ya dari luar ke dalam. Terus juga bagaimana sirkulasi kendaraan dari luar ke dalam gitu. Terus termasuk juga adalah pintu masuknya. Mana yang bagusnya kita buka di mana tuh pintu masuknya. Nanti nanti ini lebih baik kita pisah nih antara pintu masuk dengan sirkulasi. Nah, pertimbangannya berbeda. Ini kebetulan contohnya ya disatukan begitu ya. Lalu kita masuk ke analisis yang view ya. Nah, ini view yang keluar, lebih bagus dia lebih plus justru ke sungai misalnya ke sini karena mungkin ada taman di sini. Kalau ini karena ada rumah lansia nggak bagus view-nya. Kalau bisa view-nya boleh ada jendela tapi mungkin tidak lebar gitu ya. Hanya untuk masuk cahaya saja misalnya. Jadi pilihan yang untuk keluarnya mungkin di sini gitu ya. Kalau yang ke dalam mungkin supaya rumah kita bisa dilihat bagus gitu ya. Yang bagus mungkin dari sungai, dari mungkin di seberang sungai. Nah, dan juga dari jalan. Nah, ini jalan utamanya biar dilihat itu rumah kita tuh ya, bisa mudah dikenali gitu ya. Oh, itu rumahnya tuh gitu ya. Nah, itu jadi dan juga untuk terutama untuk orang tertarik dengan rumah kita gitu, melihat view-nya enak gitu ya. Oh, ini rumah bagus banget ya gitu ya. Nah, itu untuk ngejual juga sebenarnya. Terus ya pemandangan yang melalui. Jadi kalau orang ada di titik ini bagaimana kita menciptakan view yang bagus ya. Jadi jangan justru bangunan kita menghalangi pemandangan yang ada di backgroundnya atau di belakangnya begitu ya. Tapi mungkin dia membingkai. Nah, itu ada keputusan desainnya seperti itu. Nah, nanti sintesisnya ya berupa zoning tapak, ruang dan dalam hubungannya bagaimana. Nah, kita sudah ada yang dari yang tadi analisis ruang, mungkin agak sedikit dimodif lagi gitu, modifikasi lagi disesuaikan dengan bentuk tapaknya dan berdasarkan juga hasil dari analisis tapaknya mungkin ada perubahan sedikit aja. Terus kita hubungkan mana mungkin ada ruang luar itu, mungkin kamu mau ada di situ ada taman atau di situ ada kebun atau di situ ada kebun hidroponik misalnya gitu ya, atau ya biasanya ada halaman. Kalau standar rumah biasanya ada halaman, ada carport, ada yang di luar itu ada kebun, itu saja sih, ada kolam misalnya. Nah, itu kamu mau letakkan di mana tuh gitu untuk bisa. Nah, gitu kira-kira. Nah, kita coba ya. Nah, ini adalah tapaknya. Ya, jadi kita anggap nih tetangganya permukiman tradisional saja, nggak ada toko dan segala macam. Jadi rumah-rumah saja ya, rumah-rumah tradisional lah gitu ya. Terus utaranya ke sana, nih lebar-lebarnya. Nah, ini GSJ-nya, ini GSB-nya gitu ya. Di sini nggak ada sungai ya, nggak ada sungai. Nah, jadi itu kita nggak masuk di sana. Nggak perlu ada GSJ karena nggak ada sungai juga, nggak ada apa-apa. Tapi mungkin yang saya mau ini kan supaya lebih menarik, yang di daerah utaranya itu mungkin adalah danau deh, anggap saja danau. Gimana tuh? Nah, ada danau di situ, taman dan danau. Nah, di sini adalah rumah. Nah, itu biar jadi bahan pertimbangan kalian supaya kalian belajar untuk kreatif ya. Jadi yang dibuat nih saya pilih saja yang biasa aja saja, misalnya untuk analisis lingkungan eksternal yaitu sirkulasi jalan di luar ya. Terus matahari, analisis angin,
dan analisis kebisingan. Lalu ada analisis lingkungan eksternal, internal, sorry ya, nih salah tulis, internal, yaitu ukuran tapak, ya, ukuran dan bentuk tapak, terus batasan tapak, terus akses pintu masuk, dan ya akses pintu masuk dan sirkulasi. Ini jadi satu aja lah, nggak apa-apa. Akses pintu masuk dan sirkulasi. Tapi kayaknya sirkulasinya sih karena ini rumah kayak ya nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi lebih penting ke akses pintu, karena ya tapak untuk lahan untuk rumah itu kan terbatas ya, kecuali nanti bentuknya bangunan majemuk. Itu bangunan yang misalnya kalau mau bikin sekolah yang banyak gitu ya, bangunannya banyak, nah itu perlu tuh sirkulasi. Terus juga view ya, ini saya pilihkan yang ke dalam dan keluar. Nah ini bagusnya kemana gitu ya, yang ke dalam dan keluar, mana yang bagus, hadapan yang bagus, dan ruang apa yang ke sana gitu, atau bangunannya perlu hadap ke sana atau bagaimana. Nah itu pertimbangan kalian. Baru ke sintesisnya tuh zoning tapak. Nah coba dikerjakan, diasistensikan, diskusi silakan, janjian saja, tapi saya minta jangan tengah malam ya. Iya sih, saya tidur jam 1 paling gitu, jam 1 malam, tapi kadang-kadang ya ampun, nih anak mau jam 12 baru asistensi. Ya rasanya nggak sopan gitu ya, tapi ya gimana ya, tapi ya saya ladenin aja lah. Tapi sebenarnya lain kali jangan deh, mendingan sesuai jam lah, dari jam 8 sampai jam 5 seperti kuliah biasa, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya malam tuh paling maksimal jam 9 malam lah. Kalau jam 9 ke atas, wow, itu udah me time ya, udah waktu saya dong. Masa waktu kamu terus yang saya harus urus gitu kan. Oke, nah silahkan dikerjakan. Ini ada panduan sedikit ya untuk mengambil keputusan desain untuk ini. Nanti untuk sirkulasi jalan, mana yang jalan primer, mana jalan sekunder ya. Ya primer biasanya lebih lebar nih, yang jalan raya yang sedikit lebih lebar. Terus juga ada jalan lingkungan ya, jalan lingkungan lebih kecil biasanya ya, mana ditunjukkan saja yang dikasih warna gitu ya, berbeda begitu ya. Terus matahari ya dikasih tanda panah aja gitu. Terus matahari, pilihan solusi matahari buruk, panas dan silau nih, misalnya penempatan ruang servis di mana pohon sebagai tabir, overstack sebagai tabir, fasad ya, fasad sebagai tabir. Fasad itu muka bangunan ya, misalnya ada tabir, ada penghalang cahaya gitu ya, supaya tidak silau. Ada teras, ada courtyard. Ada teras, ada courtyard atau taman di dalam ya, yang biasanya ada courtyard tuh ya. Tinggal pilih salah satu, 2 atau 3. Boleh, nggak harus salah satu gitu ya. Terus angin, pilihan solusi desainnya bukaan 2 sisi yang berseberangan di utara dan selatan. Bukaan 2 sisi untuk jendela ya. Bukaan 2 sisi tidak berseberangan, salah satunya utara atau selatan gitu ya. Ya kalau misalnya tidak bisa dia langsung, yang bagusnya memang di sana di seberang dibuka, yang seberangnya juga dibuka. Kalau misalnya dibelokkan ya sudah, itu pilihan yang lain gitu. Tapi bagusnya memang udara yang bagus itu memang langsung gitu ya, depan-depanan, hadap-hadapan tuh dibuka, di mana masuk di mana keluar. Terus juga bukaan satu sisi di utara atau selatan. Kalau cuma satu sisi bisanya, ya udah tinggal pilih yang utara atau selatan. Kalau yang timur barat kayaknya nggak bisa gitu. Susah karena anginnya nggak kuat. Anginnya kuatnya dari utara selatan. Nah opsi lain nih ya, itu bisa pilih salah satu ya. Terus opsi lain bisa dengan teras, karena jika angin melalui teras itu didinginkan dulu dari teras ya. Nanti kalian belajar pas fisika bangunan nanti. Mudah-mudahan ketemu saya sih, tapi ya sudahlah. Terus bisa juga didinginkan lewat taman di tengah itu, di courtyard begitu. Nah itu bisa. Terus kebisingan ya, ada pilihannya juga ya. Pilihan solusi kebisingan, ruang privat menjauh dari sumber bising, ruang servis sebagai buffer.
ya sebagai buffer. Jadi dia menerima suara itu. Jadi pas masuk ke ruang yang lebih privat tuh udah keredam begitu ya. Udah lewat di ruang servis dulu gitu kan. Terus pohon sebagai buffer ya untuk peredamnya. Terus dinding akustik sebagai buffer ya. Teras gitu ya. Pilih salah satu, 2 atau 3. Nah, terus ukuran tapak. Tapi kalau dinding akustik sebenarnya mahal ya. Jadi itu pilihan yang terjelek lah kira-kira. Nah, teras ya karena kalau terasnya jauh ya bisa sih dia mengurangi itu, cuma nomor 4, 5 kayaknya kadang nggak begitu efektif sebenarnya. Yang nomor 4 itu lebih mahal, 5 itu masih ada suara-suara sedikit. Terus ukuran tapak. Nah, tinggal jelaskan luas tapaknya ya. Luas tapaknya, terus bentuk tapaknya, terus lebar jalan ya, luas tapak, lebar jalan, sama apa itu tadi, sama alamiah ya, elemen alamiah yang ada di luar ya. Tadi kan ada danau tuh ya. Nah, termasuk tentang itu juga. Terus batasan tapak, KDB, GSJ, GSB ya dibuat lagi. Luas yang boleh dibangun jadinya berapa gitu. Jadi ini luas ukuran tapak berapa, luas yang bisa dibangun berapa gitu. Terus akses sirkulasi dan pintu masuk ya. Nah, ini bagusnya ya ambil aja yang pintu masuk saja. Nih pilihan solusinya yaitu jauh dari persimpangan ya, itu penting. Kedua, berada di posisi terpanjang dari side, dari tapak ya, ke jalan itu ya. Yang terpanjang itu lebih bagus. Kalau terlalu pendek itu masih dekat dengan simpang, atau agak susah tuh nanti bikin macet soalnya kalau terlalu dekat. Nah, tinggal pilih salah satu atau 2 itu bisa. Nah, view bukaan ke objek pemandangan menarik, bukaan ke jalan, bukaan ke taman di dalam rumah, bukaan ke rumah tetangga. Ya, bukaan ini mungkin yang ruang-ruang tertentu yang butuh view yang bagus, misalnya kamar tidur, ruang tengah atau ruang tamu. Nah, itu butuh view yang bagus tuh. Kalau dapur nggak terlalu ya, kamar mandi enggak, apalagi ruang kerja mungkin ya gitu ya, ruang olahraga mungkin kalau dia butuh pemandangan, kalau yang mau yoga gitu ya. Nah, itu bisa jadi pilihan, atau bikin pemandangan sendiri juga bisa di dalam tapak, itu bisa juga. Oke ya, dicoba dulu ya. Nah, nanti kalau ada apa-apa tinggal diskusi. Google Classroom-nya jangan dianggurin kosong mulu ya, tolong diisi aja, tanya aja di situ. Kalau ada kesusahan baru WA, atau tinggal kita video call juga boleh begitu ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan sudah jelas. Terima kasih. Jangan lupa komen dan saran di bawah, like, share, dan subscribe.